Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib dan isya, insyaallah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah nikmatul hayat, nikmat kehidupan. Tentu nikmat hidup ini kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pengajian kita bulan lalu. Masih ingat Bapak dan Ibu atau Ibu yang mencatat? Bulan lalu kita berbicara tentang filosofi hakikat daripada doa, kan itu ya. Apa itu doa sudah kita jelaskan, bagaimana kedudukan doa sebagai kita sebagai hamba Allah itu sudah kita jelaskan. Ada Ibu yang membawa catatannya, Bu? Nah, untuk doa ini ada 3 pembahasan lagi. Yang pertama yaitu ada berdoa, adab-adab dalam berdoa. Yang kedua yaitu waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Dan yang ketiga, materi-materi dalam berdoa. Nah, jadi 3 pokok bahasan lagi akan kita bahas. Tentang definisi doa sudah selesai bulan lalu. Bagaimana hadis-hadis tentang doa sudah kita bahas itu. Ya itu Bu ya, catatan ada Bu. Adab sudah kita mulai Bu. Dan nomor berapa Bu? Sudah 14 ya. Kita ulang sedikit bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat mencatat supaya jangan lupa. Yang pertama, adab di dalam berdoa tadi adalah ayyabda'a bihamdillah wassana'u summa bissalati ala nabi wa yakhtima bizalik. Jadi adab yang pertama dalam berdoa itu adalah kita mulai dengan memuji Allah. Gitu ya. Bagaimana cara memuji Allah? Itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatul muttaqin. Ya. Bisa juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi di situ ada alhamdulillah. Nah, itu adab. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Itulah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kan begitu tadi kita berdoa ya, habis salat tadi. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu lillah. Ikhlas. Nah, jadi berdoa itu harus ikhlas karena Allah. Apa maksud ikhlas karena Allah? Bahwa doa kita itu tidak boleh ya mengandung kejahatan. Harus betul-betul doanya adalah karena Allah. Umpamanya ada orang berdoa, seandainya aku dapat kekuasaan nanti, maka aku akan
berbuat sekehendakku dan aku balas dendam. Itu tidak boleh doanya itu. Itu namanya tidak ikhlas. Tapi doa yang ikhlas adalah minta, ya Allah kalau aku sehat nanti maka aku akan rajin beribadah, rajin ke musaji, rajin baca Al-Quran. Itu namanya lillah namanya. Tapi kalau dalam hatinya kalau sehat nanti diberi oleh Allah, diberi oleh Allah harta banyak, maka aku akan beli segala sesuatu yang aku inginkan. Aku akan lakukan apapun yang akan bisa diperbuat. Berarti doanya tidak ikhlas namanya itu. Kemudian yang ketiga, al-jazmu fi du'a wal yakin bil ijabah. Itu ya. Yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi harus percaya kita bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena hadis kata Nabi, inna rabbakum tabaraka ta'ala hayyun, sesungguhnya Tuhanmu yang maha berkah, dia adalah maha hidup. Yastahyi min abdihi iza rafa'a yadayhi, Allah itu malu kalau seandainya hambanya sudah mengangkat kedua tangannya, itu ayyuraddahuma sifra, kalau Allah menolak doanya tadi sehingga zong, itu zong kosong, itu malu Allah itu. Kalau sudah diangkat tangan oleh hambanya itu berarti doa itu akan diijabah oleh Allah. Harus yakin itu Bapak. Kemudian yang berikutnya yang keempat, al-ilha'u fi du'a wa adamul istijal. Yaitu tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa itu. Bagaimana maksud tergesa-gesa? Pertama, dalam berdoa itu karcopocoh, gerasak gerusuk itu. Mana tidak di dunia sana fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu maksudnya tergesa-gesa. Jadi mahlan-mahlan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua maksudnya adalah tidak boleh segera dikabulkan oleh Allah. Itu kurang adabnya nama itu. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun baru dikabulkan doanya oleh Allah. Apa doa Nabi Musa? Untuk kehancuran Fir'aun. 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah, lalu Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi kalau umpamanya baru 1 minggu doa kita belum dikabulkan Pak, doa terus, ya, jangan tergesa-gesa. Kalau ingin tergesa-gesa itu namanya kita mendikte Allah namanya. Itu. Sedangkan manusia saja kita minta tolong, ya tentu harus sabar. Itu. Yang kelima, hudurul qalbi fi doa. Hati harus hadir dalam berdoa tadi. Jangan tangan diangkat kemudian mulut komat kamit membaca doa, tetapi hati di rumah, hati di pasar, hati di Medan, hati di Jakarta. Itu namanya ndak hudurul qalbi namanya itu. Yang keenam, ad-doa fir raqa wasyiddah. Berdoalah kita dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Waktu dalam keadaan lapang, apanya lapang? Waktu kita lapang, kesempatan kita banyak, kita berdoa. Apalagi di saat kita dalam keadaan sempit. Berdoa dalam keadaan sehat dan berdoa dalam keadaan sakit. Jangan hanya berdoa dalam keadaan sakit aja. Waktu sakit dia doanya panjang gitu pada Allah. Tapi udah sehat, doanya berkurang gitu. Padahal ketika kita berdoa dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, inilah yang menjadi simpanan nanti yang dikeluarkan oleh Allah pada saat kita berdoa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sempit.
Berdoa dalam keadaan kaya. Nah, itu. Apa doa ketika kaya? Supaya harta itu hendaknya mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita lalai kepada Allah. Apalagi berdoa dalam keadaan susah atau miskin. Kalau ada orang tidak berdoa dalam keadaan miskin, itu namanya sombong namanya. Ya. Tapi ada orang terbalik, di saat dalam keadaan miskin dia rajin berdoa, ketika sudah kaya tidak berdoa lagi. Tapi apa? Tidak berubah kita tuh Bapak Ibu. Dalam keadaan kaya kita berdoa, apalagi dalam keadaan miskin. Itu namanya doa ya firraha wasyiddah. Yang ketujuh, adabnya adalah khafdus saut bid-du'a. Khafdus saut. Apa itu? Yaitu merendahkan suara. Jadi berdoa itu sebenarnya tidak boleh berteriak-teriak Pak Bu itu. Maki-maki berdoa itu. Karena Allah itu tidak peka. Ya. Berbisik saja kita berdoa kepada Allah itu didengar oleh Allah. Jangankan itu, detak jantung, gerakan hati kita ini itu didengar oleh Allah, tahu Allah. Jadi salah di antara adab yang ketujuh berdoa itu adalah khafdus saut bidu'a. Ya, rendahkan suara tadi. Ya, tidak boleh berteriak-teriak. Kemudian yang ke-8, al-i'tirafu bizambi wal istighfar minhu. Mengakui akan kesalahan itu. Nah, jadi sebelum kita meminta kepada Allah Bapak dan Ibu, kita prolognya, mukadimahnya, kita mengakui akan dosa-dosa kita. Gimana caranya? Itu umpamanya, ya Allah, selama ini hidup begitu banyak kesalahan dan dosa yang aku lakukan, yang aku perbuat kepadamu ya Allah. Itu namanya mengakui kesalahan. Maka alangkah baiknya kalau kita hafal namanya Sayyidul Istighfar namanya. Apa lebih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu dianjurkan oleh Nabi membaca terutama sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh. Itu paling dianjurkan. Itu adalah i'tiraf bizambi, pengakuan tentang dosa. Kalau ada bapak ibu yang belum hafal, bisa tuh Pak Am. Ada HP Android enggak? Kini kan sudah canggih, ya kan? Buka Google, itu ada gambar mikrofonnya itu. Perintah Google itu doa Sayyidul Istighfar. Keluar itu kata-katanya. Ibarat ya. Kalau tidak percaya ibu tes lah gitu. Itu buka di rumah ya. Ada gambar mikrofon itu. Tolong doa Sayyidul Istighfar. Keluar suaranya nanti itu. Jadi canggih sekarang Bapak Ibu. Menuntut ilmu mungkin terganggu penglihatan, tidak bisa baca, dengan suara lagi itu belajar. Wal istighfar minhu, dan minta ampun. Itu makanya sebelum berdoa itu alangkah baiknya istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wal i'tiraf bin ni'mah, dan mengakui tentang nikmat Allah. Ini sebelum kita minta, pokoknya kita minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka pengantarnya apa? Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Jadi pengakuan itu yang penting. Ya, jadi kita memang berdoa itu merengek-rengek kepada Allah, mengemis. Ya, mengemis. Kalau mengemis itu tentu lunak. Lunak apa? Gigi pada
lidah. Dan dibalikan begitu. Jadi itu Pak. Yang berikutnya tadarru' wa khushu' wa rughbah wa rahbah. Ada berdoa yang ke-9 adalah tadarru'. Apa itu? Merendahkan diri, itu. Wa khushu' dan merendahkan hati, khusyuk. Allah katakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Mintalah, berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru' wa khusyu'. Fisik itu apa? Berdoa, satu berdoa. Jadi di fisik pun itu nampak gambarannya. Makanya dalam berdoa itu tidak boleh melihat ke langit, gitu. Kalau melihat ke langit itu berarti menantang Allah namanya. Berdoa itu memang rundukkan ke kepala. Khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Betul-betul hati itu luluh lantah. Ya, tidak ada sedikit pun bibit-bibit kesombongan, gitu. Betul-betul kita meminta kepada Allah bahwa kita ini adalah hamba yang sangat lemah. Ya. Tapi ada orang berdoa yang berdoa mulut tapi hatinya tidak meminta kepada Allah. Nah, jadi tadarru' wa khusyu'. Nah, jadi kata khusyuk ini untuk sholat, ya juga untuk berdoa juga. Apa itu khusyuk? Yaitu hati itu betul-betul fokus dan merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa? 9. Tadarru' itu fisik Pak Ahmad. Jadi betul-betul fisik ya memang merendahkan diri kepada Allah. Makanya tangan diangkat, kemudian kepala ditekurkan. Tidak ada rasa kesombongan, ambo gagah, ambo cantik, begitu kan. Ya. Di hadapan Allah tidak ada artinya, betul kan? Hanya seonggok daging. Nah, jadi itu maknanya tadarru' tadi. Ya, merendahkan diri kita, fisik kita rendahkan, kemudian hati kita apalagi kita rendahkan. Nah, itu pengertiannya itu Pak. Kemudian yang berikutnya ad-du'a salasan. Berdoalah 3 kali. Ya. Maksudnya Bapak Ibu, setiap materi doa yang kita baca itu kita ulang-ulang doa itu tadi. Ya, umpamanya kita minta Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ulang kedua lagi, Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, ulang 3 kali. Nabi begitu berdoa. Apa tujuannya itu? Supaya kita memang betul-betul berharap kepada Allah, sehingga Allah tahu, ini memang dia butuh dengan doanya. Nah, jadi 3 kali. Kalau umpamanya doa Bapak Ibu habis sholat tadi umpamanya ada 9 tema, begitu, kali 3 lebaran itu. Nah, lama berdoa itu kan. Yang paling bagus berdoa itu adalah waktunya nanti ketika sholat tahajud. Lama kita minta pada Allah. Nah, iya Pak. Tidak ada. Apalagi kalau doa dalam Al-Quran. Nah, nanti ada bentuk-bentuk doa ya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, berartikan nih Pak. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah dari kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi mengetahui. Wa tub alaina ya Allah, dan terimalah tobat kami. Nah, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat. Kalau Pak Am ada HP Android, apa doa yang Pak Am baca umpamanya? Bertunjukan tadi tuh, bacakan doa tadi, kemudian tolong terjemahkan Google, diterjemahkannya itu. Kalau ingin tahu kan itu.
Jadi 3 kali Pak. Yang berikutnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Jadi berdoa menghadap kiblat yang paling utama itu adabnya. Nah, kalau kita berdoa habis sholat itu sudah otomatis Pak ya, menghadap kiblat ya Pak. Kenapa? Ya, adabnya menghadap kiblat karena memang seperti kita sholat begitu. Tapi kalau dalam suasana umpamanya kita ada acara syukuran di rumah, diundang ustadz gitu kan, lalu kita duduk melingkar, nah itu tidak harus pula semuanya menghadap kiblat gitu. Ya, tapi dalam kondisi normal, habis sholat maka sebaiknya ya memang kita menghadap ke kiblat. Ya. Itu juga Bapak umpamanya mau masuk ke kamar mandi kan itu, atau WC toilet, kan ada doanya. Maka apa doanya? Menghadap kiblat. Keluar dari WC kamar mandi juga baca doa. Doa habis berwudu. Nah, menghadap ke kiblat. Selagi memungkinkan menghadap kiblat, maka menghadaplah ke kiblat dalam berdoa. Gitu Pak. Tidak masalah Pak. Ya masalah. Artinya doa kita dipimpin kan itu kan. Berdoa secara berjemaah itu boleh. Ya, jadi boleh Pak. Nah, boleh kan. Justru doa secara bersama itu memang ya tidak dilarang oleh Nabi. Justru lebih kuat kalau bersama-sama berdoa dipimpin oleh seseorang. Nah, jadi tidak masalah Pak. Ibu. Nah. Oh gitu. Nah, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu. Ini ayat Bu ya, tidak bisa dibantah. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Nah, maka dalam hal tertentu sholat termasuk berdoa, kalau ada laki-laki, jangan sampai ibu-ibu lo yang memimpin doa, bapaknya doa itu kan itu. Nah, itu tidak dianjurkan Bu. Harus laki-laki gitu. Ya, ini bukan berarti merendahkan posisi ibu-ibu, tidak gitu. Memang. Nah, jadi tapi kalau umpamanya di majelis taklim umpamanya kan ya ibu-ibu yang banyak begitu, ya maka ibu-ibu yang berdoa tidak apa-apa. Tapi selagi ada yang bapak-bapak, lebih afdol bapak-bapak yang berdoa. Nah, itu. Udah Bu ya? Hukumnya berdoa, memimpin doa. Kalau umpamanya di dalam majelis itu masih ada bapak-bapak, maka ibu-ibu juga yang berdoa, itu kan itu kurang etis gitu. Dia tidak haram Bu, tidak haram hukumnya. Boleh sih boleh, itu boleh. Tapi kurang etis namanya. Nah, kurang etis. Gitu. Jadi hukumnya boleh aja. Umpamanya bapak-bapaknya bisa berdoa kan itu kan. Lalu ada ibu-ibunya yang santai yang berdoa gitu. Boleh. Tidak apa-apa. Itu dalam keadaan darurat lah begitu. Tapi kalau normal sebaiknya bapak-bapak. Sama seperti azan laki-laki, imam laki-laki. Ya, apa yang laki-laki lagi? Jadi kalau hukum itu Bu ya, sebenarnya boleh saja, tapi tidak dianjurkan begitu. Ya, selagi ada bapak-bapak, bagus bapak-bapak.
Ya, kalau di rumah kan itu kan di keluarga ya. Nah, kalau memang tidak boleh, yang laki-laki ibu yang sebagai berdoanya boleh. Tidak bisa, tidak bisa. Hah? Laki-laki tidak pandai ya, maka laki-laki itu harus pandai berdoa. Karena imam kan itu kan imam itu. Imam itu harus bisa segala hal itu. Tapi kalau tidak boleh, nah itu aku boleh buat itu. Ya, iya betul. Tunkahul mar'atu li arba'. Nah, nikahilah seseorang wanita itu karena 4. Pertama, lijamaliha karena kecantikannya, limaliha karena hartanya, linasabiha karena nasabnya, dan lidiniha karena agamanya. Fasfar lidini, ambillah karena agamanya. Jadi kalau kau mencari menantu ibu-ibu, ya kan, yang yang alim lebih tahu dengan agama. Sebaiknya gitu kan, agamanya kuat, yang siap begitu ya. Jadi ini akan memimpin doa nanti di rumah gitu kan, menjadi imam gitu. Yang berikutnya raf'ul aidi fi doa, mengangkat tangan dalam berdoa. Jadi mengangkat tangan. Tadi hadis Nabi katakan, sesungguhnya Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangan lalu doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi mengangkat tangan itu Pak, itu adab itu. Ada orang berdoa ditaruh aja tangannya di atas lutut itu. Nah itu namanya itu ya sombong namanya itu. Taruhnya begini itu. Ya. Antara yu indak nama itu berdoa. Nah, bagaimana? Ya angkat tangan. Nah di dalam hadis Nabi mengangkat tangan itu sampai ya ro'aitu bayadha abtihi, kata sahabat itu, nampak olehku ketiak Nabi gitu. Mana tinggi ya Pak itu nampak ketiak itu. Nah itu terutama ketika Nabi berdoa salat istisqa minta hujan itu. Tinggi itu. Nah. Gimana Pak? Ya tangan begitu, kepala ke bawah itu. Jadi sunnah hukumnya berdoa itu mengangkat tangan. Gitu. Nah, bagaimana angkat tangannya? Apakah mungkin lebar begini atau begini, ya, atau begini? Nah, itu ya silakan saja. Gitu. Ya, boleh lah Pak. Ya, setinggi dada. Ada yang mengatakan ketika kita mengangkat tangan itu kita kan melihat kepada sajadah, tidak nampak terhalang. Ya, sajadah itu oleh tangan kita. Jadi, ada yang begini, ada yang begini juga boleh. Ada orang berdoa mau diikut saja atau itu mengapa namanya berdoa dulu. Ada seketik itu buka. Kalau seketik dibuka seketik udah gede Allah. Maka Pak angkat buka tangan itu berdoa itu Pak. Ada bagi goset ya tangan itu. Itu. Ayolah kata Allah kalau memang pada itu bagi seketek. Ya, tapi buka angkat tangan tadi itu sunnahnya itu raf'ul aidi gitu. Ya agak salah Pak itu. Agak salah. Penting terangkat tangannya. Jangan sampai tangan di atas lutut itu. Nah, itu tidak berdoa namanya, tidak beradab. Ya, jadi wajar kalau kadang doa tidak dikabulkan. Kenapa? Karena tangan tidak pernah diangkat. Tapi ada hal-hal yang memang kita tidak bisa mengangkat tangan dalam berdoa itu. Tapi umumnya bisa ya, mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Angkat tangan makan. Ya, mau tidur. Ya, angkat tangan. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Angkat tangan. Apa lagi? Mau masuk kamar mandi WC, angkat tangan. Keluar dari kamar mandi, angkat tangan gitu. Coba sahabatkan Bapak Ibu. Bila berdoa yang tidak mengangkat tangan itu. Rasanya mungkin sedikit sekali waktunya Bu ya. Angkat tangan itu. Itu sunnah. Dengan mengangkat tangan berarti kita memang mengemis kepada Allah. Kalau pengemis kan angkat tangan itu. Bila orang
minta sedekah lah Pak katanya. Ya ikut ngemis. Coba kalau mamanya minta Pak, ke Pak. Nah. Tapi dengan modekonya mengemis gitu. Ya kan? Nah, luluh hati Pak. Jadi berdoa itu memang mengemis kepada Allah. Kepada Allah tidak apa-apa kita mengemis. Memang kita tampung tangan kita. Tapi ada orang berdoa tangan tidak tangkik. Nah, itu kurang adabnya Pak. Ada berdoa apa? Gimana? Nah, tadi kan kita sudah jelaskan ya, pandangan harus ke bawah. Nah, ke bawah, tangan diangkat. Kalau modeko, nah, itu namanya kita menantang Allah namanya. Jadi memang tundukkan kepala, angkat tangan. Ibu ya. Yang berikutnya al-wudu qabla doa in tayassara. Sebaiknya sebelum berdoa itu kita berwudu. Nah, berwudu dulu Pak. Bu. Nah makanya ya setiap kali habis sholat kita dalam keadaan berwudu itu, maka doa kita sudah beradab namanya. Kalau bisa sebelum berdoa kita berwudu dulu Pak. Makanya kan kita disunahkan oleh Nabi itu bahwa perbaharui wudu selalu. Jadi batal wudu kemudian berwudu, batal wudu berwudu. Itu sunnahnya. Nah ketika kita berdoa, maka kita berdoa dalam keadaan berwudu. Ya Bu. Yang berikutnya ayyakunal mat'am wal masribu wal malbas min halalin. Nah, ini yang paling hendaklah ketika kita berdoa tadi, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu adalah yang halal. Ya. Tapi kita berdoa, yang kita pakai ini dari yang haram. Nah, bapaknya. Itu ada harapan doa tidak dikabulkan. Ada dalilnya tuh Pak. Dalam hadis Nabi mengatakan ada seseorang musafir, dia di tengah padang pasir karena sudah kehausan, kemudian dia mengangkat tangannya kata Nabi. Lalu katanya ya Rob gitu. Wahai Tuhanku itu. Dia berdoa, kata Nabi doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena waguziya min haramin, makanannya dari yang haram, wasuriba min haramin, minumannya dari yang haram, kemudian wayalbasu min haramin, pakaiannya dari pakaian yang haram gitu. Jadi itu salah satu penghalang doa tadi Bapak Ibu. Nah, jadi memang ini yang terakhir ini memang luar biasa ini. Maka jangan salahkan Allah begitu enggak. Kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Maka orang harus memperhatikan apakah yang dikonsumsinya ada yang haram. Yang haram itu bisa mungkin yaitu ya habis minum keras doa, itu haram. Atau ya diperoleh makanan minum tadi dari yang tidak halal dengan cara korupsi, dengan manipulasi dan segala macamnya. Lalu selama makanan itu masih berada dalam tubuh, maka itu menjadi penghalang dari doa dikabulkan. Nah, pakaian juga begitu Bapak Ibu. Nah, ini ya adab ya berdoa. Masih ada satu lagi. La yad'u bi ismin aw qati'atir rahim, itu adabnya. Yang terakhir, tidak boleh doa itu isinya adalah berbau dosa, dan tidak boleh doa tadi isinya memutuskan silaturahim. Umpamanya kita berdoa karena sakit hati umpamanya enggak atau hiri, lalu kita doa mudah-mudahan pecah belah, bercerai-berailah rumah tangganya gitu. Nah, itu tidak boleh itu. Atau berdoa umpamanya karena iri seseorang tadi sama-sama berdagang itu enggak. Saya lihat toko orang tu banyak pembelinya, lalu awak kurang, lalu berdoa mudah-mudahan langgang orang belanja ke situ. Nah, itu tidak boleh. Memutuskan silaturahim. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah adab-adab di dalam berdoa. Berapa jumlah tadi Bu? Hah? Satu lagi belum lagi? Apa itu? Oh ya itu ada.
Doa dimulai dengan diri sendiri, kemudian baru untuk orang lain. Makanya kalau kita lihat nanti materi doa Bapak Ibu, itu pasti dimulai dulu dari diri. Rabbi firli, ampuni dosaku ya Allah, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Itu. Jadi itu adab yang terakhir dalam berdoa tadi. Dimulai dari diri, kemudian orang tua kita, kemudian orang lain juga kita doakan Pak. Jangan egois itu. Jangan mendoakan diri kita saja, orang tua kita, tetapi orang lain tidak kita doakan gitu. Kenapa? Kalau kita berdoa untuk orang lain, kemudian kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, maka kembali doa itu kepada kita. Makanya kalau khutbah Jumat itu kan, kalau khatib kalau tidak berdoanya untuk orang muslim laki-laki dan perempuan, maka tidak sah khutbahnya. Makanya kan Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Jadi sudah gambar. Jadi solusinya adalah bertobat. Bertobat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang masa lalu tadi. Kalau makanan itu sudah menjadi darah dan daging. Karena kali keluhan, baca dong keluhannya ada. Kecuali Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kan waktunya baru sebentar. Ya, ketika Abu Bakar Siddiq dihidangkan segelas susu oleh pembantunya, lalu ditanya oleh Abu Bakar, ini susu ini dari mana kau dapat dulu? Ini dulu hadiah aku dulu sebelum bekerja dengan engkau menjadi tukang ramal itu. Susu lah masuk ke dalam parui. Lalu gimana caranya? Dikorek-korek oleh Abu Bakar itu, muntah kembali itu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun kan itu, maka solusinya adalah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya Bapak dan Ibu sebelum salam itu kan ada beberapa doa yang dianjurkan oleh Nabi kita baca. Sebelum salam, innaka hamidum majid, kita baca doa Allahumma firli. Jadi lupa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dapat Bapak Ibu betul. Dapat ya? Betul. Itu dibaca sebelum salam itu. Kalau berkaitan dengan manusia, kalau umpamanya di rumah kita masih ada barang-barang yang haram, maka kembalikan itu. Kembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada lagi, gimana? Umpamanya dijual barang-barang tadi, kemudian diinfakkan, diwakafkan uang tadi. Niatkan untuk pemilik harta tadi. Jangan dibuang loh, umpamanya ada TV kan itu kan, ada mobil atau apa. Dibuang salah tidak gitu. Dijual, kemudian uangnya diinfakkan. Itu solusinya Pak Imam itu. Ya, kembalikan. Kesalahan kepada Allah kita bertobat kepada Allah, kesalahan kepada manusia kita minta maaf kepada manusia. Kalau ada barang-barang berkaitan barang, kita kembalikan itu. Ya.
Itu mungkin Pak. Demikianlah Bapak dan Ibu ya tentang adab-adab berdoa. Mudah-mudahan bulan depan kita lanjutkan dengan waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Banyak maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.